Hai, welcome di channel Kuma Gadget. So, kali ini adalah review HP flagship termurah di awal tahun 2021. Oke, di hadapan kalian ini adalah smartphone dari Jepang dengan kode SHV42 untuk yang versi AU. Nama bagiannya Sharp Aquos R2 by the way, buat yang belum tahu. Jadi HP ini aku dapatkan di Shopee dengan harga 2.200.000-an. Link untuk pembelian sudah aku cantumin di kolom deskripsi. Dan kalau menurut kalian masih kemahalan, tenang guys. Sellernya punya opsi lain juga di mana HP ini bisa kalian dapatkan bahkan di bawah harga 2 juta. Sebelumnya aku mau ngasih info, jadi HP ini adalah HP second. Kondisinya dijual batangan. Paket yang aku pilih sudah disertai dengan quick charge, kabel USB dan juga headset bass. Impresi pertama melihat nih HP, jujur HP ini malahan nggak masuk daftar list HP yang mau aku bahas. Karena target awalku sih Poco X3 NFC atau Infinix Note 8. Tapi ya gitu dah, susah banget alias goib coy. Oke, pertama langsung aja aku akan bahas yang paling bikin HP ini menarik. Nggak lain adalah performanya. Yap, HP ini sudah memakai chipset Snapdragon 845 serta GPU Adreno 630. Ukuran skor Antutunya untuk HP ini tembus di 300 ribuan. Bahkan ada yang sampai menyentuh 340 ribuan. Dengan skor segitu sih performanya untuk menjalankan aplikasi sehari-hari jelas mulus. Sekelas HP flagship. Mau main medsos atau mengedit video di aplikasi seperti KineMaster berjalan dengan sangat mulus. Kalau gaming, apalagi bisa bikin betah dan ketagihan. Performanya itu mulus, pakai banget. Di settingan full rata kanan, HP ini masih sanggup melibas game-game yang terbilang game berat. Game-game seperti Mobile Legends, PUBG, bahkan Genshin Impact mulus berjalan di HP ini. Performanya stabil dan nggak ada frame drop. Konsekuensinya jelas, HP ini cepat panas. Tapi panasnya masih batas normal, nggak seperti HP-HP kentang. Dipakai main Genshin Impact selama 15 menit, baterainya berkurang sebesar 10% dari posisi di 59%. Ya menurutku sebanding dengan performa yang dikasih. Untuk storage-nya sebesar 64 GB dan RAM-nya 4 GB. Untuk ukuran di tahun ini standar lah, sama seperti HP keluaran 2020 yang lalu. Sayangnya slot SIM card-nya bertipe hybrid. So mesti berbagi dengan SIM card dan memori eksternal. Oke, kalau yang tadi itu bagian hardware-nya, kini bagian software-nya yang bikin aku sedikit terkejut. Jadi guys, biasanya kalau kita beli HP-HP second, sistem OS yang kita dapatkan seringkali ketinggalan. Tetapi pas dicek, ternyata HP ini sudah update ke Android 10. Untuk launcher juga sudah diinstalin Nova Launcher. Dan bloatware Jepang bawaan HP sudah nggak ada. Semuanya sudah seller yang ngerjain. Jadi di sini aku tinggal terima beres dan langsung pakai. Buat yang tanya masalah email gimana, jadi kalian nggak perlu khawatir. SIM Indo semuanya jalan di HP ini. Buat internetan juga nggak ada masalah. Aku pakai ya lancar-lancar aja. Fitur menarik yang nggak kalah kerennya di HP ini ada NFC dan fitur Dolby Atmos. Buat yang suka suara yang lebih nendang saat memakai headset, fitur keamanannya disediakan fingerprint yang masih berfungsi juga dengan baik. Dan yang aku suka, fingerprintnya ini bisa dipakai untuk gesture, swipe, recent apps, ataupun back apps. Dan ini menurutku sebuah pengalaman yang mengasihkan untuk ukuran HP second. Nah, bagaimana untuk urusan multimedianya? Jadi ada hal yang menarik dari layar di HP ini. Panelnya sendiri buatan Sharp, bertipe IPS, dan mereka namanya IGZO. Berukuran 6 inch dengan aspek rasio 19:9. Untuk hasilnya sudah sekelas flagship. Resolusi layarnya Wide Quad HD+ atau yang kita kenal 2K. Layar 6 inch dengan resolusi 2K menurutku sudah lebih dari cukup buat manjain mata kalian. Sayangnya ya untuk settingan layarnya nggak bisa diturunkan menjadi Full HD sehingga berdampak konsumsinya ke baterainya. Jadi kalian harus puas dengan settingan 2K di HP ini. Untuk saturasi warnanya juga sudah cukup vivid, tapi tetap belum bisa menyamai layar AMOLED. Satu lagi teknologi layar yang bikin HP ini cukup keren, jadi Sharp menamai teknologinya High Speed Display. Oke, awalnya penasaran juga di mana settingan untuk membuat layarnya menjadi refresh rate-nya 120 Hz. Karena saya dilakukan pengecekan di aplikasi AIDA, itu cuma terbaca 60 Hz. Jadi gini, simpelnya teknologi ini bisa membuat layar HP ini jadi semakin smooth
mulus banget, dan pokoknya seharian nyobain layar 120 Hz. Jadi kalau pindah ke HP lain terasa kurang nyaman aja jadinya. Selain itu beberapa fitur tambahan lagi di HP ini seperti Field View yang mampu menyamarkan tampilan saat kalian berada di ruang publik. Sepele memang, tetapi cukup efektif untuk menjaga privasimu di area publik. Untuk opsi menonton konten HDR, HP ini juga bisa menampilkannya dengan sangat baik. Konten-konten HDR10 di Netflix atau di YouTube bisa kalian nikmati di HP ini dengan pilihan settingan seperti HDR standar, dynamic, ataupun cinema. Dua lagi, fitur yang menurutku sangat oke yang bisa dikasih sama nih HP adalah Clip Now. Dimana untuk melakukan screenshot, kalian cukup menyentuh bagian atas, poni, atau samping bodinya, sehingga nggak seperti HP Android kebanyakan yang mesti pencet tombol power dan volume down atau swipe 3 jari. Dan terakhir adalah fitur scroll otomatis, dimana fitur ini sangat berguna buat kalian yang mager untuk scroll atas atau bawah saat browsing ataupun mengecek medsos kalian. Nah, setelah sudah kita bahas bagian performa dan softwarenya, sekarang lanjut kita bahas ke bagian desain. Jujur awal saat lihat gambar HP ini di internet, desainnya emang kurang menarik, apalagi jika dibandingkan dengan HP flagship saat itu. Oke, kita sebut saja seperti Samsung S9 Plus, lalu ada Note 9, ataupun Pocophone F1. Tentu HP ini bakalan jarang dilihat. Tetapi pas barangnya datang, ya penilaianku sedikit berubah. Desainnya ternyata not bad lah, materialnya solid dengan frame metal, dan backdoornya beneran kaca, sekelas HP flagship lah. Bagian depannya ada dagu tebal untuk tempat fingerprint, yang juga bisa berfungsi sebagai navigasi button. Overall, setelah beberapa minggu memakai HP ini, aku mulai bisa beradaptasi dengan desainnya. Tapi balik lagi ke kalian, karena desain itu relatif dan soal selera masing-masing aja sih. Untuk bagian kameranya, jadi di sini konsep dual kameranya cukup unik dan baru pertama kali aku temui di sebuah smartphone yang aku review. Kamera utamanya beresolusi 22 megapiksel. Satu lagi bertipe wide angle 16 megapiksel. Untuk mengaktifkan kamera wide angle-nya bisa kalian temui di mode video. Jadi menurutku ini semacam shortcut-nya. Kalian bisa merekam sekaligus mengambil foto saat posisi di kamera wide-nya. Jadi agak unik juga cara kerjanya. Kalian juga bisa mengambil foto secara langsung tanpa perlu menggeser ke mode kamera lagi. Untuk hasil fotonya sendiri bisa kalian cek. Ini aku buatkan perbandingan hasilnya dengan Google Pixel 2. Hasilnya bisa kalian lihat. Dan tolong tulis di kolom komentar ya guys, mana yang kalian lebih prefer. Untuk hasil foto dengan pencahayaan natural, detail yang ditangkap sudah bagus. Saturasi warnanya juga oke. Cuman kalau mau dapatkan foto HDR, kalian mesti hold HP ini sekitar 3 detikan. Terkadang kalau mode HDR-nya dalam posisi off, overexposure akan tampak di beberapa hasil foto. HP ini juga mempunyai mode portrait yang bisa menghasilkan blur di background. Tapi ya hasilnya menurutku memang kurang memuaskan. Terlalu software banget dan ya kurang natural aja. Untuk kondisi indoornya dengan pencahayaan cukup, kalau menurutku sih detailnya sudah dapat. Intinya di sektor fotografi HP ini sudah cukup memuaskan dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Tetapi memang bukan yang terbaik di kelasnya. Untuk videonya HP ini support sampai 4K di 30 frame per second. Selain itu khusus untuk video ada fitur AI dan wide angle. Saat merekam kalian bisa mengambil foto wide secara bersamaan. Dan berikut adalah hasilnya. Oke guys, jadi ini adalah tes rekaman video dari kamera belakang HP ini. Jadi resolusinya adalah Full HD dengan 30 frame per second. Jadi bisa kalian lihat di sini stabilizernya berjalan. Jadi HP ini menyediakan dua opsi, yaitu OIS atau Optical Image Stabilizer dan AIS Electric Image Stabilizer. Jadi yang ini adalah fitur AIS. Oke, jadi hari ini
pagi hari dan cuacanya sedikit mendung. Dan nanti kita akan tes untuk lensa wide dari kamera ini, HP ini. Oke. Nah, kalau yang ini adalah rekaman video dari kamera wide di HP ini. Jadi stabilisernya juga berjalan. Jadi sudut pandang yang akan kalian dapatkan cukup lebar, lumayan. Jadi HP ini cocok dipakai untuk merekam landscape. Oke, sepertinya kita sudah dulu. Lanjut kita lihat untuk performa kamera depannya yang beresolusi 16 megapiksel. Kalau dilihat besaran angka megapikselnya, ini sih sudah cukup meyakinkan. Untuk pencahayaan outdoor, kualitas kamera depannya menurutku sudah cukup bagus. Detailnya dapat, walau kadang agak sedikit miss. Warna yang dihasilkan bisa senatural mungkin dengan kontras yang cukup terjaga. Tetapi overall kualitasnya sudah bisa banget untuk dipamerin di medsos kalian. Untuk viewing angle-nya juga aku suka banget. Dimana juga sudah support 4K di 30 frame per second. Oke, berikutnya adalah hasil video dari kamera selfie-nya atau kamera depannya dengan resolusi Full HD di 30 frame per second. Jadi yang aku suka sudut pandangnya tidak terlalu sempit. Stabilizernya juga jalan. Di range harga segini menurutku HP ini sudah cukup worth it karena dengan berbagai fitur, apalagi untuk video dan fotonya. Oke, terima kasih dan kita kembali lagi ke studio. Oke, berikutnya yang mau aku bahas yaitu sektor baterainya. Dengan prosesor sepowerful Snapdragon 845, baterai di HP ini cuma 3130 mAh. Dan menurutku levelnya mediocre untuk ukuran tahun 2021. Oke, di sini aku coba tes dengan pemakaian yang lumayan berat seperti benchmark, kamera, nonton, main game, browsing, streaming YouTube, dan sedikit sosial media. Hasilnya HP ini bisa idle selama 10 jam. Dengan screen on time 6 jam 30 menit. Kalau untuk durasi charge-nya, HP ini tergolong cepat dari 39% ke full, cuma memerlukan waktu 49 menit. Untuk portnya sudah USB Type-C dan support Quick Charge 2.0. Nah, untuk kesimpulannya, HP ini jelas lebih menonjolkan kemampuan performance-nya. Jadi sangat cocok buat kalian yang nyari HP yang memakai Snapdragon 845 dengan harga seterjangkau mungkin menurut kita. HP ini bisa menjadi pilihan di samping juga mempertimbangkan fitur-fitur keren yang tadi aku sebutkan, seperti refresh rate layar yang bisa 120Hz, ada NFC, fitur Dolby Atmos, sehingga rasanya HP ini sangat sayang untuk dilewatkan. Overall, HP ini bagus ya. Oke, jadi mungkin segitu saja video review kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat buat kawan-kawan dan kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Seperti biasa, like jika kalian suka, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita terupdate di channel ini.
Akhir kata, stay safe and have a nice day.